Do I have your attention now? Aloha, ya. Tadi malam UCL udah mulai dan beberapa tim ada yang kesandung, mulai dari Chelsea yang keok dari Zagreb 1-0 di Kroasia. Ya, Chelsea benar-benar sistem 3-4-3 ngestak di situ-situ aja dan membuat mereka tidak bisa berkutik melawan Zagreb. Kecolongan lewat 1 gol counter attack di babak pertama. Fofana 70 juta euro, nothing. Speed, adu speed aja kalah sama pemain Zagreb dan gak ada gunanya dibeli, seharga itu gak worth it. Dan sampai akhirnya dapat injury time 8 menit di babak kedua, dapat free kick, menggempur terus-menerus, tapi tidak bisa mendapatkan gol satupun. Ya, kali ini Tuchel kalah terus-menerus dan sudah masuk hot seat menurut gua. Dan sistemnya stuck di situ-situ aja, gak akan kemana-mana Chelsea. Dan di hasil lain ada Man City yang membantai Sevilla. Haaland kembali lagi cetak gol dan Milan imbang 1-1 melawan Salzburg. Milan bermain full team tapi cuma bisa dapat 1 poin dari Salzburg. Ya, kembali lagi kualitas Serie A tidak menjanjikan sama sekali di zaman sekarang. Lalu Madrid akhirnya menang 3-0 lawan Celtic, tapi harus mengorbankan seorang Benzema yang harus cedera. Tapi sebagai penggantinya Eden Hazard akhirnya setelah sekian purnama bisa mencetak gol buat Madrid dan berguna sedikit. Ya, Benzema cedera dan kedepannya akan menjadi problem buat Ancelotti membuktikan apakah dia sehebat itu tanpa pemain kunci dan senior di timnya. We'll see. And then yang terakhir mau gue bahas panjang ada PSG yang mengalahkan Juventus 2-1 di Paris. Dan cuman ini pertandingan yang gue nonton, dan kalau dilihat dari line up yang diturunkan, keduanya mempunyai kesamaan, sama-sama main 3 center back, di mana PSG bermain full tank. Messi, Mbappe, Neymar langsung menjadi starter sekaligus. Sementara Juve banyak pemain yang gak bisa bermain. Di Maria gak ada, Pogba masuk ruang operasi dan praktis Juve diobok-obok PSG di babak pertama. Sama sekali tidak ada perlawanan dari Juve. Bahkan hanya ada 1 peluang lewat heading si Milik. That's it. Nothing at all. Juventus. PSG murni unggul 2 gol di babak pertama lewat Mbappe. 2 peluang, 2 gol. Itulah yang membuat PSG unggul di babak pertama. Dan memang karena kualitas individu pemainnya juga yang bisa mengangkat performa tim. Dan Juventus melakukan apa di babak pertama? Cuman possession di tengah, kasih sayap, balik lagi ke tengah, balik lagi ke samping, balik lagi ke belakang, begitu-gitu seterusnya. Sama sekali gak bisa progres ke depan bolanya. Itulah Allegri. Dan Liga Serie A kualitasnya, sirkulasi bolanya terlalu lambat, temponya terlalu pelan, sehingga mereka tidak bisa memberikan perlawanan berarti. Create chances gak ada di babak pertama. Masuk di babak kedua, Juventus mulai sedikit hidup permainannya. Mereka bisa memberikan beberapa kali ancaman lewat bola gerusak-gerusuk, main kayak cacing kepanasan ancamannya. Bukan benar-benar ancaman yang benar-benar terorganisir, terstruktur. Entah itu bola di kotak penalti 2 kali keblok sama defense-nya PSG dan juga Donnarumma. Dan selebihnya mereka cuma bisa mainin bola di sana sini begitu-gitu doang, gak ada yang berbahaya.
sama sekali. Akhirnya dapatlah 1 gol itu lewat crossing, main bola oportunis, McKennie, sundulan. Dan itulah Juventus, mereka pasang Vlahovic dan Milik di pertandingan ini. 2 striker yang punya tubuh jangkung, tapi sama sekali gak dapat supply di pertandingan ini karena memang gak ada imajinasi, gak ada kreativitas dari second line-nya Juventus. Ujung-ujungnya bola di Paredes, bingung mau ngasih siapa, gak ada yang bisa memberikan efek kejut. Ujung-ujungnya crossing, tapi malah McKennie yang dapat gol. Setelah gol, Juventus bisa lebih menguasai lagi sedikit pertandingan. Namun setelah itu, ya peluangnya kembali lagi main kayak cacing kepanasan. Nggak ada yang peluang yang matang, yang terstruktur. Sampai akhirnya PSG beberapa kali juga dapat peluang lewat Mbappe. Dapat space kosong, one on one. Tapi sayangnya finishingnya masih melebar. Dan kalau dilihat dari secara permainan memang layak PSG menang di pertandingan ini dan layak unggul juga dari babak pertama 2 gol. Dan Allegri diteriaki out, ya Allegri is Allegri, tanpa pemain bintang, tanpa superstar, Allegri is nothing. Jadi ya we'll see apakah dia akan out atau tidak, tapi memang secara kualitas pemain Juventus di musim sekarang memang mereka aktif beli pemain, tapi pemainnya itu tipikalnya semua breaker, tipikalnya semua petarung keras yang sosok sebagai kreatif di tengah untuk memberikan end passing ke depannya nggak ada sama sekali. Bahkan beli Pogba langsung masuk ruang operasi buat cedera dan terancam gak bisa masuk Piala Dunia, harus operasi meniskus. Jadi ya Juventus dan tim-tim Serie A tidak akan kemana-mana larinya karena memang murni karena kualitas yang dipunya oleh liganya dan juga materi pemain yang dipunya, sistem bermain yang dipakai tidak bisa bersaing di kompetisi Eropa. Itu yang menjadi faktor penentunya. Dan kita lihat seperti apa, apakah Juve bisa bangkit. Kalau di Serie A mungkin bisa, tapi kalau di kompetisi Eropa I don't think so. Dan we'll see Champions League. Semoga di pertandingan lainnya bisa jauh lebih seru ke depannya. That's it. Thanks for watching. Say goodbye to the other side.